Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita mulai dengan kata mutiara. Cinta, kebersihan, dan keindahan adalah cermin sikap manusia berbudaya lingkungan. Masih bersama dengan Mr. E dalam channel Mana Suka Teman dan Sobat Belajar. Untuk berikutnya kita akan membahas dimensi 3. Yang kita bahas adalah bangun ruang beraturan. Tujuan pembelajarannya setelah melihat video ini paling tidak kita bisa mengetahui karakteristik bangun ruang beraturan, volume bangun ruang beraturan, luas bangun ruang beraturan. Oke, bangun ruang yang pertama adalah balok. Bangun ruang balok itu bentuknya seperti apa? Kita lihat ada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H, seperti itu ya. Di mana panjang AB itu adalah P, BC itu L, CG itu T. Nah, panjang balok ini apa itu PLT nanti kita bahas di berikutnya. Sekarang kita membahas tentang definisi balok dulu. Apa itu definisi dari balok? Kalau kita lihat di sini, balok ini merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi segi 4. 3 pasang ya. Pasangannya mana? Pasangan yang pertama adalah sisi AB F H. AB F E. AB F E warnanya merah. Dia berpasangan dengan CD HG ya, sampingnya. Satu pasang ya. Terus pasangan yang kedua, pasangan yang atas dengan bawah. EF GH warna kuning dengan yang bawah ABCD. Pasangan yang ketiga itu pasangan ADHE dengan BCGF. Nah, 3 pasang ya. Masing-masing pasangan ini sisi-sisi yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama atau kongruen. Jadi kita lihat bahwa bentuknya antara yang merah ini depan dengan yang belakang yaitu mempunyai nilai yang sama, mempunyai yang sama ya. Yang ini sama dengan yang belakang. Yang sebelah sini sama dengan yang sebelah sana. Yang atas sama dengan yang bawah. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan dari balok tersebut. Berikutnya, apa yang berlaku atau sifat-sifat apa yang ada di dalam balok. Sifat-sifat yang ada di dalam balok yang pertama adalah dibatasi oleh 6 buah sisi atau 3 pasang sisi tadi ya. Pasang sisinya mana saja? AB, FE itu yang pertama. Ada juga pasangan yang sisi yang lain itu CD ya, CD HG, terus berikutnya yang atas EFGH dengan ADCB yang bawah ya. Terus berikutnya yang samping kanan ini BCGF dengan ADHE sebelah kiri. Itu sisi-sisinya. Yang kedua, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Sisinya berbentuk persegi panjang. Atau setidaknya memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang persegi panjang yang mana? Yang persegi panjang adalah di sini adalah AB, FE, yaitu dengan tadi ya CG, HD ya persegi panjang. Depan dengan belakang dan atas sama bawah ya. Yang ketiga memiliki 12 rusuk. 12 rusuk contohnya rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk CD, ada rusuk AD, ada rusuk CG. Itu jumlahnya 12. Yang keempat, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Rusuk yang sejajar AB sejajar dengan EF, itu dia sama panjang. BC sejajar dengan AD, dia juga sama panjang. Dan lainnya. Nomor 5 memiliki 8 titik sudut.
sudutnya sudut A, titik B, titik C, D, E, F, G, H, itu ada 8 ya. Yang keenam mempunyai 12 diagonal bidang. Diagonal bidang kalau dalam satu sisi saja, sisi A, B, F, E ini kita bisa buatkan ini kan, ini diagonal bidang AF yang satu, terus yang ini B, E, B itu diagonal 2. Satu sisi ada 2, berarti kalau sisinya ada 6, ini kan di atas ada 6 sisi ya, berarti jumlah ya dikalikan ya 6 kali 2 hasilnya 12. 7, sifat yang ketujuh, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Diagonal bidang yang mana? Diagonal bidang itu diagonal AF, diagonal bidang ya. Tadi ya, diagonal bidang AF, dia akan mempunyai panjang yang sama dengan sisi yang berhadapan AF ini, dia akan bersama dengan DG. DG itu sama apa ini hanya DG ya, DG. Oke, lanjutnya mempunyai 4 diagonal ruang. Diagonal ruang mana? Atas ke DG ini 1. Terus B ke dia memotong ruangan ya, disebut diagonal ruang. Ada 4, 1, 2, ini ke sini D4, 5, D ke F 4. Jadi ada 4. Mempunyai 4 diagonal sudah. Yang 9, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Jadi nanti AG ya sama dengan BH, sama dengan DF seperti itu. Memiliki yang ke-10 memiliki 6 bidang diagonal. 6 bidang diagonal itu kalau tadi diagonal bidang, nah bidang diagonal ini misalkan AC ke sini ke H, ke D, ke G, terus ke E, ke E. Nah, ini namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang ada berapa tadi? 6 ya. 1, kalau ini 2, ke sana 3, 4, 5, 6, ada 6 ya nantinya ya. Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang ya. Diagonal bidang diagonal ini tadi AC, G, E itu dia kan bentuknya persegi panjang, betul ya. Kita lanjutkan. Lalu ukuran dari balok itu volumenya bagaimana? Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya ini panjang kali lebar kali tinggi atau PLT. Sedangkan luasnya bagaimana? Luasnya adalah 2 kali yang ini yang berhadapan kan sama ya, sisi ABFE itu kan berhadapan dengan DCGH, itu kan luasnya sama kan ya, panjang kali tinggi ya. Sini kan T sama saja. Sedangkan yang lain pun sama, yang atas itu ini kan panjang, yang ini lebar kan sama dengan bawah, jadi 2 PL kan. Yang samping kanan ini L dan T, luasnya BCGF itu kan luasnya BC kali CG atau L kali kan T ya, L kali kan T. Jadi luas permukaannya adalah 2 kali PL tambah LT tambah PT. Selanjutnya jaring-jaringnya. Ini jaring-jaringnya kalau seperti itu yang bawah mana nih? Yang bawah mana? Yang bawah, sisi bawahnya mana? Yo, sini atau ini ya? Ini DCA apa ya, sisi, kalau kita lihat di situ berarti bisa sini kan. Kalau yang ini jelas ini ya, yang bawah ya. Nah, itu jaring-jaringnya. Ya, ini yang pertama untuk balok. Kita lanjutkan yang kedua, kubus. Nah, bangun kubus. Bangun kubus ini bangunnya seperti balok tapi dia di sisinya sama ya. Di situ disajikan subkubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu definisinya itu dibatasi oleh 6 buah bangun datar berupa persegi, itu dinamakan kubus. Jadi kubus ini termasuk di dalam prisma ya, dalam prisma. Sifat-sifatnya memiliki 6 sisi, betul ya. Tadi seperti balok ya, A, B, C, D, ada sisinya A, B, C, D, C, G, H, D, dan seterusnya. Nomor 2, semua sisi yang membatasinya berbentuk persegi ya, bentuknya
yang atas persegi, bawah persegi, depan persegi, belakang persegi, samping kiri, samping kanan juga persegi. Yang tiga mempunyai 12 rusuk. Rusuknya A, B, B, C. Jadi dia panjangnya sama kan ya dari kubus itu ya. Terus yang keempat, semua panjang rusuknya sama ya, tadi panjangnya sama-sama R di sini ya. 5 memiliki 8 titik sudutnya sama A, B, C, D terus dan seterusnya. Yang keenam mempunyai 12 diagonal bidang, contoh diagonal bidang AF ya tadi ya, sudah seperti balok. Terus semua diagonal bidangnya memiliki ukuran yang sama. Nah, ini ukurannya sama, kalau di balok itu yang berhadapan yang sama, kalau yang ini yang semuanya. Yang delapan memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruangnya ya A, G, B, H dan seterusnya ada 4. 9 semua diagonal ruangnya mempunyai ukuran yang sama. Diagonal ruangnya ukurannya sama tadi yang nomor 8, dia keempatnya mempunyai ukuran yang sama. 10 mempunyai 6 bidang diagonal A, C, G, E. A, C, G, E dia diagonal bentuk bidang diagonal A, C, G, G jumlahnya ada 6. 1, 2, ke atas 2, 3, 4 terus samping bawah 5, 6 yang ke 6 ya. 11 semua bidang diagonal memiliki ukuran yang sama. Ukurannya tadi sama, kalau di balok beda ya, yang berhadapan yang sama. Rumus volumenya adalah R kali R kali R atau R kuadrat, sedangkan luas permukaannya 6 kali satu sisinya R kali R luasnya, berarti 6 sisi ya, 6 kali R kuadrat luas permukaannya ya. Yang di samping bawah ini, bawah itu jari-jarinya ya, jari-jari kubus. Kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya, yang ketiga yaitu prisma. Ini prisma ada berbagai macam jenis prisma ya. Di situ ada kubus juga termasuk prisma tabung. Ini prisma segitiga yang bawah, dan prisma segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada prisma segi 6. Apa itu definisi dari prisma? Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang bentuk alas dan tutupnya ya, alas dan tutupnya kongruen serta sejajar. Jadi ini untuk yang tabung, dia alasnya berupa lingkaran, dia lingkarannya sama, sejajar dan kongruen. Terus untuk kubus pun sama, yang bawah dengan yang atas itu sama. Kenapa masuk ke dalam prisma seperti itu? Untuk yang segitiga sama ya, yang bawah prisma segitiga bawah, prisma segitiga yang ketiga atasnya itu juga sama. Untuk yang ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6, alasnya segi 6, atasnya segi 6 dan sejajar, maka dikatakan prisma. Bentuk alasnya berupa bentuk bangun datar apapun ya, boleh seperti itu. Lalu sifat-sifatnya bagaimana prisma? Sifat yang pertama adalah prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen tadi ya, sudah sesuai dengan definisinya. Yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Yang sampingnya persegi panjang ini disebut dengan selimut. Samping-sampingnya itu selain bawah dan atas, yang ini sampingnya yang muter, dia disebut sebagai selimut ya, disebut dengan selimut. Selimut disebut dengan selimut. Ini selimutnya berupa persegi, ini persegi panjang ya, ini persegi panjang, dia juga berupa persegi panjang. Yang ini juga berupa persegi panjang. Itu kalau ini pun ya, pada tabung kalau kita belah dia juga akan membentuk persegi panjang seperti itu. Selimutnya berbentuk persegi panjang. Sifat yang ketiga, prisma memiliki rusuk tegak. Rusuk tegaknya itu kalau di sini ini rusuk tegaknya ini satu, rusuk tegaknya 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Kalau yang untuk prisma segitiga 1, 2, 3 itu namanya rusuk ya. Terus dalam kondisi lain ada juga prisma yang rusuknya tidak tegak, berarti disebut dengan prisma sisi miring. Yang keempat, sifatnya setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Di sisi diagonal bidangnya itu akan mempunyai
ukuran yang sama, sisi yang sama pada diagonal bidang. Contohnya ini diagonal bidangnya ini seperti ini ya, misalkan ini kan diagonal bidang ya. Nah, diagonal bidang, sisi setiap diagonal bidang, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama, ini sisi yang sama, sisi satu ini diagonal bidangnya ini ke sini ya, ke sini dan ke sini, dia yang ini dan ini itu sama panjangnya, itu yang sifat yang keempat ya. Oke, kita lanjutkan ke rumusnya. Rumus volumenya bagaimana ya? Volumenya tentunya alas kali tinggi, luas alas dikalikan tinggi. Kalau alasnya segitiga ya luas segitiga dikalikan rusuk tegaknya atau tingginya itu sebagai rusuk tegak. Kalau alasnya berupa segi 6 ya luas segi 6 dikalikan rusuk tegaknya atau tingginya ya. Terus luas permukaannya bagaimana? Luas permukaannya itu atas dengan bawah itu kan sama, berarti 2 kali luas alas, 2 alas ya, ditambah dengan keliling dikalikan tinggi. Kelilingnya ini kalau kita lihat di sini segitiga, prisma segitiga ini kan keliling alasnya di sini ya, dikalikan tingginya. Nah, itu. Maka dia sebagai luas permukaannya. Luas keliling alas kali tinggi. Yang dimaksud keliling alas kali tinggi. Jadi luas permukaannya adalah 2 kali luas alas dari atas bawah dikalikan ditambah dengan selimutnya. Nah, untuk mencari selimut itu adalah keliling alas dikalikan tinggi. Kalau prisma segi 6 ya, ini kan cari dulu keliling dari segi 6-nya dikalikan tingginya, maka disebut dengan luas selimut itu ya. Nah, jadi luas permukaannya ya seluruhnya itu luas 2 kali luas alas dikalikan keliling alas dikalikan tinggi, atau dengan kata lain 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Lalu bagaimana banyak sisinya? Banyak sisinya itu sisi-sisinya adalah 2 tambah n, dengan n-nya lebih besar sama dengan 3. N ini menandakan nama prismanya. Misalnya prisma segi 4. Prisma segi 4, alasnya berupa segi 4. Maka banyaknya sisi 2 ditambah dengan segi 4. Segi 4 itu segi 4-nya ada 2 ya. 4 ditambah 2 6 ya, ada 6. Jadi ada 6. Sisinya ada 6. Ya, contohnya ini yang segitiga, n-nya berarti kan 3 ya. N-nya 3. Berarti banyaknya sisi 2 ditambah 3 5. Apakah sudah benar 5 sisinya? Bawah 1 atas 1 berarti 2. Selimutnya ada berapa? 3 juga kan, berarti 5 kan, betul ya. Sedangkan banyaknya sudut itu 2n. Kalau sudut segini prisma segitiga berarti sudutnya ada berapa ya? 2n, 2 kali 3 6 ya. Kalau segi 5 segi 6 ya, ini segi 6 ya 2 kali n ada 12 gitu. Oke, itu prisma. Kita lanjutkan ke yang keempat, tabung. Nah, bentuknya seperti itu ya. Di tabung kita bisa mengetahui yang bawah itu disebut dengan alas ya, alas. Karena alasnya berupa lingkaran, maka kita ketahui ada jari-jarinya, ini jari-jarinya. Terus yang ini memutar itu adalah selimut. Nah, disebut dengan limut. Di mana jarak antara alas dengan tutup itu disebut tinggi atau T. Nah, disebut T. Yang atas disebut tutup. Apa itu definisinya? Definisi dari tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah lingkaran yang kongruen dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut sebagai selimut. Jadi alasnya kalau tabung itu adalah lingkaran, tutupnya juga lingkaran, sedangkan yang menyelimuti itu disebut dengan selimut. Sifatnya apa? Dibatasi oleh 3 buah sisi. Mana sisinya? Sisi bawah alas dan sisi atas tutup, dan sisi satunya selimut. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut ya, tidak ada titik sudutnya. Yang ketiga, memiliki jumlah diagonal ruang tak terhingga. Kenapa diagonal ruang tak terhingga? Ya, diagonal ruangnya ini kan disangka ke sana ya. Ini satu titik ke bawah dengan titik atas, padahal di bawah itu ada titiknya banyak.
kan, maka diagonal ruangnya tidak terhingga. Yang keempat, memiliki dua buah rusuk. Nah, rusuknya mana ya? Rusuknya ya ini, yang melingkar satu, yang bawah dua. Oke, itu sifat-sifatnya. Lalu bagaimana volumenya? Volumenya ya luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Alasnya adalah lingkaran. Luas lingkaran pi r kuadrat. Jadi volume dari tabung ya pi r kuadrat kali tinggi. Luas permukaannya bagaimana? Ya, luas atap dan bawah ditambahkan dengan selimut, ya kan? Tambahkan selimut. Nah, berarti kita tahu cari 5 selimutnya dulu. Bagaimana cari 5 selimut? Kalau kita potong ini selimutnya, tunjuknya selimutnya akan berupa persegi panjang, di mana ini adalah keliling lingkaran ya. Yang bawah itu kan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu sama 2 pi r kan, atau 2d kan. Terus keliling lingkaran 2 pi r atau 2d atau d pi d ya, diameter. Dikalikan dengan ini tingginya kan. Nah, ini luas selimut. Jadi luas selimut adalah 2 pi rt. Nah, 2 pi rt. Kalau luas permukaan ya luas bawah alas ditambah tutup ditambah dengan selimut, sehingga kalau kita rumuskan luasnya adalah 2 pi r kalikan r tambah t. Ini luas selimutnya. Terus diagonal ruangnya, ini rumus akar dari t kuadrat ditambah 2r kuadrat, dimana r itu jari-jari, pi adalah 22/7 atau 3,14, t nya tabung, t nya tinggi tabung. Oke, seperti itu untuk tabung. Ini untuk jari-jari jaring-jaring tabungnya, ini selimutnya tadi sudah dijelaskan ya. Yang kelima, bangun limas. Limas bentuknya juga macam-macam seperti prisma, tapi kalau kita amati dia mempunyai alas yang bentuknya bangun datar ya. Lalu definisinya apa? Definisinya adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak, segi n, dan beberapa segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan. Nah, yang kita garis bawah ini mempunyai beberapa segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar bidang segi banyak tersebut. Segi banyaknya kalau di sini ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti segi 5. Ini 5 segi 5, dan dia mempunyai segitiga yang mempunyai puncak persekutuan di sini, ini puncaknya. Ada yang bawah ini juga sama, yang samping kanannya ya, segi 6, puncak persekutuannya ini segi 4, puncak persekutuannya atas, ini segi 3, puncak persekutuannya atas. Seperti itu cara definisi dari limas. Sifatnya bagaimana? Sifat dari limas yang pertama, alasnya berbentuk segi n beraturan. Tadi ada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Yang kedua, memiliki titik puncak. Titik puncaknya tadi di atas. Tiga, bidang tegak pada limas berbentuk segitiga. Bidang tegaknya di sini adalah samping-samping itu, yang ini ya, segitiga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau segi 6 ya ada 6 segitiga. Kalau 5 ya ada 5 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau segitiga ya ada 3. 1, 2, 3 ya. Harus segi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Itu untuk bidang tegaknya berupa segitiga. Yang keempat, jumlah titik sudut suatu limas tergantung pada bentuk alasnya ya. Tadi tergantung dari alasnya ya. Segi 3, segi 4, segi 5 itu kan berpengaruh di alasnya. Itu. Kita lanjutkan ke rumusnya. Rumus volumenya seperti 3 kali luas alas kali tinggi ya. Ini sudah kita pahami dari SD ya. Luas permukaannya ya luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegaknya. Jumlah segitiga tegaknya, kalau ada 3 segitiga limas segitiga ya ada 3 segitiga yang menyelimuti ya, atau bidang tegaknya. Kalau 4 ya ada 4 segitiga bidang tegaknya. Jumlah sudutnya n tambah 1. N ini adalah tergantung sudut dari alasnya tadi ya. Kalau jumlah sisi ya n tambah 1, sama saja seperti itu. Selanjutnya ke bidang kerucut.
kerucut. Nah, gambarnya seperti itu. Definisinya adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Jadi dia punya persekutuan di atas seperti pada limas titik puncak, tapi alasnya lingkaran. Kalau alasnya lingkaran, dia disebut dengan kerucut. Nah, sifat-sifatnya dibatasi oleh dua bidang datar, yaitu alas berupa lingkaran dan selimut. Dua, memiliki satu titik sudutnya puncak ya. Yang ketiga, memiliki satu rusuknya yang bawah ini ya. 4, tidak memiliki diagonal ruang. Oke, seperti itu. Rumusnya volume sepertiga pi R kuadrat kali T. Luas permukaannya pi R kalikan R tambah S. S itu adalah panjang garis pelukisnya ini ya. Sedangkan luas selimut pi R S. Ini sudah familiar di SD ya. Kita lanjutkan ke jaring-jaringnya. Ini kalau kita belah untuk kerucutnya, bawahnya berupa alas segi lingkaran ya. Sedangkan selimutnya dia belah berupa juring, dimana juring ini jari-jarinya S ya, atau panjang garis pelukis ya, sangat beda dengan tinggi. Kalau tinggi itu yaitu S kuadrat akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Bangun yang ke-7 yaitu bola. Ada yang suka main bola? Nah, kita bahas bolanya saja. Di situ ada gambar bola, ada sisi lengkung dan jari-jari, ada pusatnya juga ya. Pusatnya di sini ya. Nah, pusatnya. Apa definisi dari bola? Definisi dari bola adalah bangun ruang yang terdiri dari satu bidang lengkung dan serta mempunyai satu titik. Ada satu bidang lengkungnya ini ya. Dan satu titik pusatnya. Titik pusat tersebut memiliki jarak yang sama untuk setiap titik di bidang lengkung. Itu definisinya. Lanjutnya, sifat-sifatnya terdiri dari satu bidang lengkung, jadi tidak memiliki titik sudut, ya, tidak mempunyai rusuk, ya, memiliki jari-jari, yaitu jarak titik pusat dengan bidang lengkung. Yang kelima, tidak dapat dibuat jaring-jaring. Oke, volume dari bola 4/3 pi R pangkat 3, sedangkan luas permukaannya adalah 4 pi R kuadrat atau 4 kali luas lingkaran ya. Di sini R-nya adalah jari-jari bola, P-nya 22/7 atau 3,14. Oke, demikian untuk soal nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH, sebutkan contoh A. Rusuk kubus dasar garis AB, rusuk tegak lurus garis AB, rusuk bersilangan garis AB. Nomor 2, jika diagonal bidang kubus adalah 5 akar 2, maka tentukan diagonal ruang kubus tersebut. Nomor 3, diketahui sebuah luas permukaan kubus adalah 486 cm kuadrat ya. Tentukan volume kubus. Kita bahas ya soal nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH, di mana kita cari yang A, rusuk kubus sejajar garis AB. Garis AB-nya mana? AB-nya ini. Garis AB yang sejajar. Kalau rusuk sejajar berarti dia tidak berpotongan dan posisinya sama ya, sejajar. Yang pertama rusuknya adalah DC ini ya. Rusuk DC dia sejajar. Ada lagi ada H, G ya. Ada lagi ada E, F. Itu yang sejajar dengan AB. Oke. Yang B itu rusuk tegak lurus AB. Tegak lurus AB berarti membentuk sudut 90 derajat. Yang membentuk sudut 90 derajat yang pertama tentunya FB. Nah, ini dia kan membentuk 90 derajat di sini ya, siku-siku. Terus EA atau AE dia juga membentuk sudut siku-siku dengan AB. Untuk yang C rusuk bersilangan, artinya tidak membentuk sudut dan dia tidak sejajar. Yang tidak sejajar dan tidak membentuk sudut itu adalah yang DH ini ya. DH dia tidak sejajar dan tidak membentuk sudut 90 atau tidak ada titik potongnya. Dia dikatakan bersilangan. Lanjut nomor 2. Diketahui kubus tadi ya, tapi di sini diketahui diagonal bidang itu misalkan kita AF itu diagonal bidangnya AF ini, dia panjangnya 5 akar 2 ya.
Terus yang ditanyakan diagonal ruang. Diagonal ruang mana? Diagonal ruangnya A dari sampai A sampai G ya. Ini ya, yang ini ya. Ini namanya diagonal ruangnya. Untuk mengetahui itu maka kita bisa membentuk nanti segitiga A, F, G. Nah, segitiga A, F, G. Tapi pada segitiga AFG itu kita belum tahu AF-nya kan. AF-nya sudah tahu ya. Yang belum kita ketahui yang mana ya? Yang belum kita ketahui adalah FG juga sudah ya. Jadi kalau menggunakan ini kita bisa menyelesaikan langsung kan. Dia membentuk segitiga siku-siku di F ya, siku-siku di F. Nah, kan berlaku rumus Pitagoras kan. Rumus Pitagorasnya apa kan? Oh, yang ternyata FG-nya kita belum tahu kan? FG-nya kita belum tahu. Maka kita cari dulu FG-nya. Oke, untuk mencari FG, FG kan rusuk ya. Perhatikan segitiga ABF. ABF, dia siku-siku di B kan? Siku-siku di B dan juga sama kaki ya, sama kaki. Karena sama kaki, panjangnya sama AB dan BF itu sama. Sehingga berlaku rumus Pitagoras pada segitiga ABF, yaitu AF kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah F kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Sehingga karena AB sama dengan BF, maka AB itu tambah BF itu ya 2 kali AB kuadrat kan. Nah, F kuadrat sama dengan 2 AB kuadrat. Di mana AF itu 5 akar 2 dikuadratkan hasilnya 50. 5 akar 2 kalikan 5 akar 2. 5 kali 5, 25. Akar 2 kali akar 2, 2. 25 kalikan 2, 50. 50 sama dengan 2 AB kuadrat. Maka diperoleh AB kuadratnya adalah 50 bagi 2, yaitu berapa? 25. AB kuadrat 25, maka AB-nya ya di akar 25, 5. Oke, betul ya. Sekarang kita perhatikan diagonal AG itu. Dia membentuk suatu segitiga tadi AFG ya, siku-siku di F, di mana kita ketahui tadi AB adalah rusuk kan, sama saja dengan FG-nya ya, 5 ya, FG-nya 5. FG-nya 5, maka kita peroleh AG kuadrat, ya, AG kuadrat ya, sama dengan AF kuadrat ditambah FG kuadrat. Ini Pitagoras ya. AG itu sebagai miringnya, AF-nya itu penyiku, FG juga penyiku. Nah, sehingga diperoleh AG kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah FG-nya ini kan sama dengan ini ya, sama dengan AB ya, 5 kuadrat. Jadi AG kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. AG kuadrat ini tadi ketemunya 50 ya, 50, 5 kuadrat 5. 50 tambah 25, 75. Betul sekali, AG kuadrat itu 75. Berarti AG ya 5 akar 2 dari mana? Ya 25 kali 3 kan. Akar 25 kali 3, akar 25, 5. Akar 3, berarti 5 akar 3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Diketahui sebuah luas permukaan kubus adalah 486 cm kubik ya. Tentukan volume kubus tersebut. Nah, kita simbolkan yang diketahui L-nya adalah 486 cm kubik, yang ditanyakan volume kubus. Kita ketahui bahwa volume kubus rumusnya adalah R kuadrat kan? Ya, R kuadrat betul ya. Maka kita cari panjang rusuk dari luas permukaan tersebut. Kalau yang ditanyakan volumenya adalah rumusnya ini, maka kita butuh R kan. Untuk mencari nilai R dari yang diketahui yaitu luas. Luas apa rumusnya? 6 kali R kuadrat. Berarti luas sama dengan 486 cm kubik sama dengan kuadrat, maaf. Kuadrat sama dengan 6 dikalikan R kuadrat. Ya, dibagi 6 ya. Luas kiri bagi 6 jadi S kuadrat atau R kuadratnya. Jadi R kuadrat ini R kuadrat ya, biar mudah. R kuadratnya adalah akar 81. Nah, R-nya 9. Karena R-nya sudah ketemu, maka kita bisa menentukan volumenya. Volumenya itu rumusnya apa? R kuadrat. Jadi 9 pangkat 3. 9 pangkat 3, 729 cm kubik. Jadi volumenya adalah 729 cm kubik. Mungkin seperti itu materi hari ini. Nah, ini ada serba-serbi ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nah, cukup 5 saja. Silakan Anda kerjakan untuk menguji kepemahaman Anda pada video kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.